Amin. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan. Terlebih siang hari ini, menghadap Engkau ya Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan kami rindu menikmati. Sucikan kuduskan hati kami, Bapa. Biar hati kami tahu ya Tuhan. Segala pelanggaran kami, biarlah kiranya Allah yang kudus dan kami. Terima kasih Bapa, kami rindu memuji. Haleluya. Kita naikkan pujian. Tuhan izinkan menyelidiki segala perkara yang tidak berkenan. Biarlah dengan mereka, biarlah dengan mereka kita buang. Biar kita yang kerinduan hanya satu. Selalu lebih lagi kita Tuhan jaga diri sesama. Dan istirahat seperti ini memanjangkan sesungguhnya
sehingga kami kuat untuk hidup benar dan kudus dalam Dia. Karena kami tahu ada kekuatan yang daripada yang menguatkan hidup benar. Mari dengan terus berkata, dan tenangnya sering kau beri selalu hidup sehat. Dan sedia selalu hidup sehat. Ya, dan teguh setiap kami dengan kasih kuasa firman. Kami hamba yang juga hamba boleh dapatkan berkat kekal dari kebenaran firman. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan diri kita mendengarkan kebenaran firman. Kita buka Matius 11, kita akan baca ayat 2 sampai ayat 11. Yang firman Tuhan saya bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Baik Bapak Ibu, kita simak ya. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi lahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan setelah murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi kepada guru? Melihat guru yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus?
Orang yang berpakaian harus pergi ke tempatnya, istana aja. Jadi apakah aku pergi melihat Nabi? Nah, aku berkata, bahkan lebih daripada. Karena tentang dia tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalanmu di hadapan. Aku berkata kepada sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari perikop firman Tuhan ini ada satu hal yang perlu kita pelajari juga, supaya kita benar-benar sampai dalam kerajaan surga, supaya kita benar-benar sampai panggilan. Tentang Yohanes, Tuhan Yesus mengakui dia adalah seorang nabi, bahkan lebih daripada itu yang kita baca barusan. Bahkan Tuhan Yesus menceritakan bagaimana taat Yohanes sejak dia di padang. Bahkan diceritakan bagaimana dialah yang sudah memulai pelayanan Yesus, membuka jalan untuk pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata kepada bangsa Israel, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang melayani, dia sudah menyuruhkan. Amin Bapak Ibu. Tetapi ada satu yang unik Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang kita baca dia yang terakhir itu katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada satu kegagalan dari Yohanes. Harusnya dia menjadi yang besar dalam kerajaan surga, tapi telah dikatakan dia akan menjadi yang terkecil. Karena apa? Di ayat sebelumnya kita menemukan bagaimana dia kecewa terhadap Yesus. Dia kecewa terhadap keadaan yang dia alami. Kita tahu ketika dia mengutus murid-muridnya ini, dia berada dalam penjara, dia terkurung, dia mengalami hal yang tidak enak. Dia berpikir, kenapa hidup ini harus menimpa? Kenapa kemalakan ini harus menimpa dia? Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita menduga kekecewaan Yohanes ini bagaimana? Apakah kecewaannya karena Tuhan Yesus tidak menjemputnya, lalu membelanya, lalu mengadakan mujizat untuk membantunya? Mungkin seperti itu kekecewaannya. Atau mungkin kekecewaan karena dia terpenjara. Keadaan yang benar-benar mengikat dia, Allah Bapa tidak kunjung membela. Nah, Bapak Ibu Saudara, jelas yang pasti dikatakan, yaitu firman Tuhan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan Bapak Ibu Saudara,
selevel Yohanes yang terkenal. Tentu ini bukan menjadi pembelaan bagi kita untuk kita kecewa, amin. Tetapi ini harus menjadi pembelajaran besar bagi kita bahwa kekecewaan itulah alat iblis menyerang setiap hamba Tuhan, bahkan menyerang umat percaya pada Yesus. Untuk itu kita harus melihat Bapak Ibu Saudara. Kita harus waspada, jangan sampai kita kecewa. Amin. Kecewa terhadap pelayanan, kecewa di pekerjaan, kecewa terhadap pasangan suami istri, kecewa terhadap harapan yang tidak kunjung tercapai. Banyak hal yang bisa mengecewakan kita. Kita tahu kehidupan Yohanes. Akhirnya dia di penjara, akhirnya dia dipancung, akhirnya kepalanya dipotong. Itulah kehidupan kita. Tapi puji Tuhan, dari firman Tuhan ini kita tahu dia masuk surga. Amin. Tetapi tidak mencapai mungkin level yang harus didudukinya di kerajaan surga. Nah, inilah kecewaan yang dipakai iblis supaya setiap orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, tidak mencapai maksimal rencana yang sudah. Maka kita harus waspada. Sedangkan Nabi Yohanes hampir saja tidak masuk dalam kerajaan surga. Kalau bisa saya, karena kekecewaan ini yang di dalam manusia biasa. Kita harus jeli melihat, jangan sampai ada benih-benih kekecewaan. Karena ketika seseorang kecewa, itulah pintu masuknya kebencian. Ada yang tahu? Seorang janda kecewa terhadap pemimpin, mungkin karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Harusnya pemimpin saya mengerti, harusnya saya diperhatikan, harusnya saya dipuji. Kalau kekecewaan seperti itu, kalau simpan di dalam hati, pasti mulai ada korupsi, mulai ada amanah, mulai ada kepahitan. Dan saya percaya orang yang menyimpan kepahitan tidak akan mencapai destiny-nya yang diberikan. Tidak akan mencapai rancangan Allah dalam hidup. Tuhan memakai engkau menjadi alat dalam kerajaannya untuk melebar kerajaan. Tetapi kalau menyimpan kekecewaan, itu akan istilah bahkan membawa kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi mari Bapak Ibu, kecewa itu hal yang akan menjadi musuh kita, akan menjadi pembawa, pembunuh kehendak Allah di dalam diri kita. Kalau kita kecewa boleh datang, tapi pastikan jangan sampai dia melekat dia.
Tentu saja ketika seseorang katakanlah menjanjikan sesuatu, tiba-tiba tidak ditepati, tentu saja kita kecewa. Tetapi keputusan kita untuk tidak menyimpan kekecewaan itu menjadi benih dosa dalam hidup. Kita langsung lepaskan mengampunkan bagi setiap orang yang mengecewakan. Detik, menit, itu juga. Amin. Mari saya rindu kita jeli dengan berkat. Jangan sampai kekecewaan membuat engkau tidak masuk surga, membuat engkau tidak mencapai level jantung. Ini suami istri yang mungkin sering mengecewakan anak, pemimpin di tempat pekerjaan, mari lepaskan. Hari-hari belajar terus melepaskan segala hal yang kecil. Saya percaya setiap kita akan menjawab apa yang menjadi perencanaan dalam hidup. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kiranya firman Tuhan yang menjadi berkat kepada kita. Amin. Mari kita arahkan kita kepada Bapa, benar firman adilan telah kami. Izinkan kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih kuasa berkati setiap kami. Berkalian menantu Tuhan yang terus mengikuti ibadah siang. Biar Tuhan terus menyatakan kehendak, kasih, rencana-rencana yang terima kasih Pak. Kami terima segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menuntun setiap kami, membimbing setiap kami hari ini besok, bahkan sampai ke langit baru. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.